Perkenalkan, my name is Brianta Rigan, NIM 123250142, Prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Risa Adilia dengan NIM 123500143. Kenalkan, nama saya Diano Valina Simanjuntak dengan NIM 123250144 dari Prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Grisya Sepernida Selalahi dengan NIM 123250139 dari Prodi Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Rofi Khalifatul Karimah dengan NIM 123250140 dari Prodi Teknik Lingkungan. Nama saya Gali Ramadan dengan NIM 123250141 dari Prodi Teknik Lingkungan. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan atau penghantar akibat perubahan fluks magnetik. Induksi elektromagnetik juga dapat disebut sebagai munculnya listrik akibat aktivitas dari pergerakan magnet. Industri elektromagnetik merupakan prinsip dasar yang digunakan pada beberapa komponen elektronik seperti transformator, dinamo, hingga generator. Hukum Faraday. Pada tahun 1831, Faraday merancang sebuah percobaan dengan melilitkan dua buah kawat di sisi berseberangan dari sebuah besi torus. Ujung lilitan satu dililitkan ke baterai dan ujung lainnya ke galvanometer. Hasil percobaan ini menghasilkan bahwa perubahan pada medan magnet dapat menyebabkan adanya gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik atau GGL. Gaya gerak listrik adalah gaya membuat elektron pada kawat bergerak dan menghasilkan arus listrik. GGL dipengaruhi oleh flux magnetik. Flux magnetik adalah banyaknya garis-garis magnet yang melewati loop kawat atau menembus suatu luasan bidang tertentu. Ketika flux berubah, maka akan muncul GGL dan arus listrik. Secara matematis, flux magnetik dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan AB cos theta, di mana I sama dengan flux magnetik dalam satuan Weber, A sama dengan luas bidang dalam satuan meter kuadrat, D sama dengan induksi magnetik dalam satuan Weber per meter kuadrat, dan theta sama dengan sudut yang dibentuk oleh luas permukaan bidang dan induksi magnetik. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini antara lain kawat kumparan dengan panjang kurang lebih 3 meter, magnet, kabel multitester, dan multimeter. Cara membuat alat. 1. Buat kumparan. Bungkus kawat kumparan pada sebuah benda silinder yang keras dan tidak mudah patah. Kedua, letakkan magnet kecil di tengah-tengah kumparan dan pastikan magnet dapat bergerak bebas. Ketiga, sambungkan ujung-ujung kawat kumparan ke multimeter menggunakan kabel multitester. Percobaan dilakukan dengan cara menggerakkan magnet ke dalam kumparan. Perubahan jarak antara magnet dan kumparan mengakibatkan adanya perubahan besaran medan magnet. Perubahan medan magnet menyebabkan adanya gaya gerak listrik yang ditunjukkan oleh bergeraknya multimeter. Keunikan alat. Alat ini dapat digunakan untuk membuktikan hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik dengan cara yang sederhana dan biaya yang terjangkau. Kelemahannya, 1. Arus listrik yang dihasilkan oleh alat tersebut memiliki amplitudo yang sangat rendah. Dan yang kedua, hanya dapat diterapkan dalam kasus-kasus sederhana. Yang ketiga, kurangnya presisi dalam pengukuran. Saran pengembangan. Yang pertama, penggunaan magnet yang lebih kuat. Disarankan menggunakan magnet yang lebih kuat sehingga dapat menghasilkan medan magnet yang lebih besar dan menghasilkan tegangan yang lebih tinggi. Yang kedua, desain yang lebih efisien. Disarankan alat dirancang efisien agar lebih mudah digunakan dalam pengoperasiannya, misalnya dengan menambah pegangan atau penyangga untuk memutar magnet dengan lebih mudah. Kesimpulan,
1. Semakin besar medan magnet, maka garis medan magnet yang bisa melewati loop kawat akan semakin banyak. 2. Semakin besar loop, semakin banyak garis medan yang dapat melewatinya. 3. Semakin tegak lurus garis medan dan loop kawat, semakin besar flux magnetik yang dihasilkan. 4. Perubahan sudut antara loop dan perubahan medan magnet akan menyebabkan perubahan flux.